Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini di tanggal 17 November ini sudah mendekatin keberangkatan saya dan teman-teman dari dosen vokasi dan beberapa dosen dari perguruan tinggi akademik untuk melakukan pelatihan di Arizona di Amerika Serikat. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara lulus dan mendapatkan visa ke Amerika Serikat. Secara umum dari beberapa pengajuan visa yang pernah saya alami, kayaknya pengajuan visa yang di Amerika cukup dibilang paling unik ya. Karena secara umum kalau kita memang pengen ke Amerika dengan beberapa tujuan pastinya. Ada yang pertama itu ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada juga yang liburan atau sekedar cuma pelatihan biasa. Nah, kalau saya berangkat nanti sama teman-teman para dosen itu berangkat tanggal 24 November, pulang tanggal 17 Desember 2022 dengan tujuan Arizona State University, yaitu berupa pelatihan tentang bagaimana cara mengajar tentang vokasional yang baik. Nah, di situ kami ber-36, biaya sudah dibayarkan, tiket juga sudah didapatkan ya dari pihak kementerian, biaya hidup dan lain-lain. Artinya kami hanya mempersiapkan diri dan mempersiapkan persyaratan agar bisa lolos visa kemudian berangkat ke Amerika untuk pelatihan selama 3 minggu. Untuk pengajuan visa yang paling umum kita akan mengajukan visa visitor atau bisnis, yaitu visa B1 atau B2. Nah, untuk visa B1 memang paling banyak ya dipakai karena di situ bisa untuk liburan, kemudian bisa untuk short course atau pelatihan-pelatihan yang seperti saya alamin dan teman-teman seperti ini. Untuk syarat pertama kali yang harus kita ingat apabila kita pengen membuat dan mengajukan visa ke Amerika Serikat, syarat yang pertama kita harus punya dulu paspor yang aktif minimal 6 bulan untuk masa aktifnya. Jadi apabila kita mau berangkat di bulan Januari, misalnya Januari 2023, artinya kita di bulan Juni, paspor kita berlaku sampai Juni di 2022. Tapi yang paling aman kemarin, rata-rata lebih aman lagi kita punya paspor yang memang masa aktifnya 1 tahun sebelum keberangkatan kita. Karena apabila paspor kita belum di-upgrade atau belum diganti, ya repotnya kadang-kadang kita akan ditanya dan harus membawa 2 paspor, yaitu paspor lama dan paspor baru. Karena paspor saya baru dan masih aktif 3-4 tahun lagi, jadi saya cukup membawa 1 paspor aja. Yang kedua yang harus kita buat ya adalah kita harus membuat beberapa aplikasi isian. Yang pertama itu adalah aplikasi DS60, DS160. DS160 adalah aplikasi yang harus kita isi berupa isian, nanti linknya saya kasih di bawah. Isian berupa apa sih tujuan kita ke Amerika, mulai nama kita, keluarga kita, tujuan negara, kemudian kita pakai jasa travel atau enggak dan lain-lain. Itu harus ada diisi sekitar 5-7 lembar mungkin yang harus kita isi. Kemudian kalau sudah kita isi semua, sehingga kita harus mempersiapkan yang pertama adalah paspor dan berkas-berkas pribadi lainnya, karena akan banyak isian di situ. Setelah kita membuat DS160, kemudian jenis visa yang kita ajukan, kita nanti setelah itu akan mendapatkan nomor konfirmasi bahwa kita sudah terdaftar di DS60. Dan ingat, saat membuat DS60 ada satu syarat lagi, yaitu kita harus butuh foto terbaru 6 bulan maksimal paling lama, yaitu foto dengan ketentuan ukuran 5x5 1 lembar yang akan kita upload di sistem di DS160, kemudian akan kita bawa saat wawancara. Jangan menggunakan foto yang lama, pasti akan disuruh foto baru ya. Kemudian untuk yang pakai jilbab atau teman-teman yang perempuan akan ada banyak syarat ya. Salah satunya ujung rambut harus terlihat, kemudian ukuran warna tidak boleh terlalu cerah dan tidak boleh terlalu terang. Kalau tidak kita nanti jauh-jauh sudah mendapat wawancara malah disuruh ngulang. Syarat keempat, setelah foto kemudian tadi paspor dan lain-lain, paspor dan isian, kita nanti membuat appointment atau janji temu. Nah itu nanti saya kirim di bawah untuk linknya.
appointment confirmation adalah janji temu kita. Jadi kita nggak akan bisa ke kedubes ya, kedubes Amerika yang ada di Menteng atau tepatnya di depan Monas apabila kita belum membuat appointment confirmation atau janji temu. Jadi ini adalah janji temu bagaimana kita bisa masuk ke kedubes, karena foto aja tidak bisa. Kemudian kemarin tahapan appointment itu sangat ketat ya, sehingga kita sangat harus mempersiapkan semuanya dengan secara hati-hati. Jadi langkah selanjutnya setelah kita sudah mengisi DS 160, kemudian kita harus membayar ke bank. Nah, untuk yang saya ajukan adalah B1 atau B2, itu sekitar 2.500.000 sekian. Artinya ada beberapa biaya yang harus dibuat. Nah, perlu diketahui biaya ini akan dibayarkan di bank. Setelah kita bayar biaya di bank, kita akan mendapat konfirmasi pembayaran seperti yang saya buat sekarang. Kalau kita belum bayar, ya kita tidak akan mendapat konfirmasi ini, karena ini kadang-kadang ditanya di saat kita wawancara nanti. Sudah membayar, kalau saya bayar 2.560.000. Itu tergantung dengan kurs rupiah ke dolar pada hari itu atau saat kita membayar. Jadi setelah kita membayar, nanti kita harus masuk ke aplikasi janji temu. Setelah masuk ke aplikasi janji temu, kita masukkan nomor paspor dan nomor bukti pembayaran kita. Nanti akan di situ di tampilan website ada beberapa tanggal yang harus kita pilih, yaitu mulai tanggal wawancara. Nah, sebaiknya kita memang pilih jadwal atau tanggal wawancara yang paling kita nyaman. Kalau saya mungkin saya 2 minggu baru dapat jadwal tanggal wawancara tersebut. Artinya saya juga butuh persiapan karena nanti akan ada wawancara. Setelah kita membayar dan mendapatkan bukti, nanti kita baru akan membuat jadwal appointment yang kayak saya ini atau konfirmasi janji temu. Konfirmasi janji temu adalah syarat yang wajib dibawa saat wawancara. Jadi setelah 5 syarat tadi kita sudah siapkan, kemudian kita sudah membayar, sudah membuat janji temu, misalnya 1-2 minggu lagi kita membuat janji temu. Itu kan ada jam 7:15 sama jam 11 tahu saya. Jadi beberapa teman saya juga kemarin dapat jam 11, kemudian jam 7 dan ada juga jam 11. Jam 7 dan ada yang jam 11. Saya dapat jam 11, kemudian setelah saya membaca lagi syarat saat wawancara. Syarat wawancara yang harus kita bawa adalah ini, ada beberapa. Yang pertama ada the appointment letter atau jadwal wawancara harus di print, kemudian kita bawa. Kemudian konfirmasi DS 160 yang ini wajib dibawa, konfirmasi DS 160. Kemudian harus di print di kertas A4 ya. Kemudian ada paspor yang masih berlaku. Yang keempat harus ada bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga atau bank lain. Bukti bayar kita bawa, syarat yang keempat. Kemudian satu foto ukuran 5x5. Setelah ukuran foto 5x5 terbaru, kita bawa 1 lembar. Kemudian ada dokumen lain sesuai dengan jenis visa. Kalau untuk visa B1 B2 atau bisnis dan perjalanan liburan ya, jadi tidak ada syarat lain, cuma itu yang saya bawa. Cuma karena saya konsepnya pelatihan dan mendapatkan dana hibah atau dibayar ke negara, jadi saya juga membawa bukti beasiswa atau bukti kita diterima beasiswa. Kemudian saya juga mendapat surat dari LOA dari kampus bahwa saya diterima akan pelatihan 3 minggu di situ. Setelah membawa berkas tersebut ke kedubes, saya janji jam 7, saya datang jam 6.30 sudah sampai kedubes. Nanti kita akan melewatin 5-6 pos ya, dari pos security dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana lulus saat wawancara beasiswa, saat wawancara visa untuk ke Amerika Serikat. Khusus untuk B1 dan B2. Ketika saya pertama sampai di kedubes, di situ nanti akan ada pemeriksaan awal, yaitu ada pos security di situ. Kita tidak boleh membawa laptop, tablet dan lain-lain. Jadi barang-barang yang berupa laptop apalagi memang harus dititip atau ditinggalkan. Kalau saran saya lebih baik tidak usah dibawa ya. Kalau dititip ya
Risiko harus dititip di pos security yang saya bilang tadi. Setelah setelah kita menitipkan, misalnya kita bawa laptop, kita titipkan di security, kita akan masuk ke bagian pengecekan. Nah, di bagian pengecekan itu nanti ada orang Indonesia, sama security-nya orang Indonesia, cuma kayaknya memang sudah terlatih ya. Kemudian di situ kita akan dicek paspor kita dan janji temu kita. Jadi tunjukkan paspor. Sudah paspor dicek, kita akan dicek secara fisik. Yang pertama, jam dilepas, jam tangan dilepas, tidak boleh pakai jam. Sabuk atau ikat pinggang juga dilepas. Kemudian dipisahkan barang yang ada kabel atau berhubungan dengan elektronik dengan barang yang khusus untuk persyaratan yang saya bacakan tadi. Jadi nanti akan kita mendapatkan kayak masuk ke bandara lah, pengecekan bandara kita masuk seperti itu. Kita harus mempersiapkan apa yang saya bilang tadi. Setelah itu, setelah kita diperiksa semuanya, kita dipisahkan, nanti kita akan ditanya, kita ini wawancaranya per tim, individu atau keluarga. Sehingga nanti kalau keluarga ya maksudnya boleh 2-3 orang langsung, atau per tim 2-3-4 orang juga bisa, tapi wawancara tetap satu. Setelah kita masuk ke ruang pemeriksaan, itu masih di bagian depan ya, itu pos kedua. Setelah masuk ke ruang pemeriksaan, nanti kita masuk ke ruang penitipan, sama itu ada penjaga kayak security orang Indonesia juga. Kita akan diperiksa di situ. Sekali lagi, apakah kita ada barang-barang yang berhubungan dengan kelistrikan, kata saya tadi. Kalau barang yang berhubungan elektronik atau listrik dititipkan, kemudian akan mendapatkan nomor penitipan. Perlu diingat, kita tidak akan bisa menggunakan HP. Jadi HP matikan saja atau nonaktifkan, karena HP tidak boleh dimasuk ke dalam kedutaan saat wawancara. Jadi akan dititip semua berhubungan dengan elektronik. Itu pos yang ketiga. Setelah itu kita akan masuk ke bagian dalam, itu di pos yang keempat. Nah, di pos yang keempat kita nanti akan melihat tempat untuk apa ya, kayak bilik-bilik wawancara. Setelah masuk ke dalam, semua sudah aman, sudah clear, sudah diperiksa. Kita hanya bawa yang kata saya tadi, ada 5-6 syarat tadi ya. Sudah bawa kertas ke dalam, nanti kita masih disambut oleh counter atau kayak itu ya, kayak tempat ADM lah. Nah, itu orang Indonesia juga. Nanti di situ ditanya mana syarat-syarat. Nah, barulah ditanya yang saya tadi sekilas. Ditanya tentang paspor kita, dicek nama kita, janji temu kita, foto kita. Nah, kadang di pos yang keempat ini banyak yang sudah disuruh pulang. Kenapa pulang? Fotonya salah. Foto yang diupload di sistem enggak 5x5 atau bukan foto terbaru. Jadi banyak dia harus pulang, kemudian foto dulu, besok wawancara lagi. Atau enggak dia lupa print DS dan appointment, ya percuma kalau lupa di print, tidak akan bisa masuk. Sehingga di pos yang keempat akan dicek oleh orang Indonesia. Ada sekitar 3 pos, 3 locker lah, 3 bilik. Kemudian kita akan masuk, pilih aja salah satu. Itu adalah pos yang keempat. Jadi kita akan dicek paspor kita masih aktif apa enggak dan lain-lain. Itu orang Indonesia. Yang terakhir kita akan masuk di pos yang kelima. Nah, di pos yang kelima ini adalah pos di mana sangat menentukan. Di pos yang kelima kira-kira ada 5-8 locker kayaknya, atau bilik-bilik tersebut. Di setiap bilik-bilik nanti ada orang asing atau bule, itu orang satu laki-laki, misal sisanya perempuan semua. Nah, untuk bilik 1 dan bilik 2 itu adalah bilik di mana saat kita melakukan wawancara, kita bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Karena 2 bule pertama itu hafal atau bisa lah bahasa Indonesia. Sedangkan yang pintu yang bagian belakang itu hanya bisa bahasa Inggris. Sehingga untuk teman-teman yang akan wawancara di tahap yang kelima tersebut, kita pastikan dulu kita siap atau enggak untuk diwawancara atau ditanya-tanya bahasa Inggris. Kalau tidak, kita akan repot ya, karena nanti terjadi miskomunikasi, kemudian kita akan visa kita tidak setujuin. Itu ya. Kemudian kalau saya kemarin ada beberapa teman memilih satu pos 2 dan saya memilih di pos kelima. Jadi setelah nyampe di pos kelima, saya menyerahkan paspor, DS dan bukti konfirmasi saya. Di situ saya ditanya, what is your name? Nama saya Adan Effendi. I'm a lecturer in Subang State Polytechnic. Kemudian saya ditanya, where do you go? Kamu mau pergi kemana? Dia bilang kayak itu. Saya bilang, saya mau pergi ke Arizona State University untuk pelatihan dosen.
selama 3 weeks atau 3 minggu. Kemudian saya ditanya lagi tentang apakah ini beasiswa, dia bilang, atau dibiayai oleh negara. Saya bilang iya, ini dibiayai oleh negara atau dana LPDP. Nanti akan ada, sebenarnya mereka itu hanya mengkonfirmasi ya, karena di situ sudah jelas kita itu dibiayain atau tidak dan tujuannya mereka udah tahu. Kemudian saya ditanya sudah menikah atau belum, saya jawab sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Setelah itu saya langsung mendapatkan ini ACC visa atau lembar visa yang sudah disetujui. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi memang dalam pengajuan ini nanti visa ini bisa diambil di 2 atau 4 hari kerja. Bisa diambil melalui RPX atau pengambilan ya, atau bisa juga dikirim ke alamat kita masing-masing, alamat rumah, tapi berbayar. Kemudian ada syarat-syarat yang harus yang harus diisi. Ketika kita habis wawancara, nanti kita akan mendapatkan banyak jenis kertas putih disetujuin, ada juga kertas merah tertolak, kemudian ada juga kertas syarat kurang lengkap dan lain-lain. Jadi kalau kita berharap usahakan dapat kertas yang putih. Kalau misalnya syarat kita kurang atau masih salah, kemungkinan kita akan datang ke kedutaan lagi, kemudian wawancara akan dikonfirmasi lagi apakah kita memang layak atau tidak untuk mendapatkan visa di Amerika. Pak, kalau misalnya visanya tertolak gimana? Kalau sejauh ini setelah kami baca, kalau visanya tertolak, dana kita tetap ada 1 tahun itu, kita bisa ngajuin lagi atau kita bisa mendaftarkan visa lagi dengan melengkapi syarat-syarat yang saya bilang tadi. Kemudian ada tanya apa sih fokus di visa Amerika? Beberapa kali saya berangkat pelatihan dan seminar di luar negeri. Kalau di beberapa pengajuan visa, kadang-kadang yang paling utama adalah pesawat, tempat tinggal, hotel di mana, tujuannya kemana itu ya. Tapi kalau di Amerika, dari beberapa teman dan beberapa agen yang suka membantu membuat visa, katanya memang yang utama adalah humanisnya. Jadi mereka itu pengen apa sih tujuan kita ke Amerika, bukan hanya ditanya paspor dan bukan ditanya tentang tiket pesawat dan tiket hotel, tapi tujuan utama apa sih tujuan kita, karena mereka takut nanti imigran, non imigran atau bukan orang Amerika kayak kita akan bekerja di situ, padahal bukan visa untuk bekerja. Itu yang paling ditakutkan. Nanti bule-bule tadi akan bertanya tentang tujuan kita, apakah kita akan bekerja di situ atau enggak. Nah, itu harus dijawab dengan tegas dan dengan jujur ya. Kalau saya bilang setelah after training I will saya akan pulang ke Indonesia dan memberikan pengalaman serta pengetahuan saya untuk para mahasiswa saya, sehingga mereka yakin, kemudian memberikan saya kertas putih atau visanya di ACC. Jadi untuk teman-teman yang memang hari ini atau nanti mau liburan, mau mempersiapkan visa atau cari kampus dengan format pengajuan B1 dan B2 atau visa bisnis, kalian harus benar-benar mempersiapkan apa yang saya bilang tadi, terutama tentang tujuan kalian untuk ke Amerika. Apabila kalian memang bisa menjawab, dan apabila kalian wawancaranya ragu dalam bahasa Inggris, kalian bisa memilih di locker atau di bilik 1 atau bilik 2. Kalau misalnya kalian memang merasa bisa menjawab dengan bahasa Inggris dan udah siap, kalian bisa pilih di 3 atau 4. Cuma kadang-kadang susah juga sih memilih bilik, karena kadang-kadang di situ antri, kemudian nanti yang kosong kita disuruh maju. Tapi apabila kita memang merasa nggak bisa bahasa Inggris gitu, ya lebih baik kita pilih di bilik yang bisa bahasa Indonesia saja. Mungkin itu dari saya, dari pengajuan visa. Semoga teman-teman suatu saat bisa berangkat juga ke Amerika, baik pelatihan, jalan-jalan atau keperluan lainnya. Mungkin itu dari saya. Saya berangkat tanggal 24 pesawat, nanti bersama teman-teman dosen lainnya. Doakan semoga lancar, dan mungkin itu syarat bagaimana kita bisa lulus dalam pembuatan visa Amerika di tahun 2022. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.